Enggedap brus. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah, barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Kasihan umat yang sudah tertipu, ditipu, dibodohi, dibuat dungu. Tapi mereka masih saja menganggap para habaib itu benar. Ajarannya lurus kepada Nabi, ajarannya hak. Sampai-sampai mereka membela kebohongan, penipuan dari Habib Bahar. Saking hebatnya penipuan Habib Bahar bisa mengelabui orang seperti Abdul Somad. Sampai-sampai orang seperti Abdul Somad memuja-muji orang seperti Bahar Smith. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Bukti para habaib ini memang sekongkol di dalam membodohi orang. Ketika saya dulu kagum kepada Habib Rizik Syihab. Ketika saya kagum kepada Habib Rizik Syihab, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Rizik Syihab kepada Bahar Smith. Yang video penipuannya, pembodohannya ada di mana-mana. Masih saja dia menyatakan bahwa Bahar Smith adalah seorang ulama yang bisa memberikan pendidikan atau nasihat agama. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban. Cakep tidak? Jahanam. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi semakin hilang kepercayaan saya kepada para habaib. Termasuk kepada Ustadz Adi Hidayat yang di beberapa momen dia membela para habaib, ya membabi buta juga. Sampai-sampai dia berani menyatakan bahwa senyuman Umar bin Hafiz yaitulah senyuman Nabi. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihat ini. Susah saya mengungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Jadi di Indonesia ini, seperti yang saya sampaikan kepada kalian, orang yang percaya pada habaib, mereka adalah SDM rendah dan orang-orang bodoh secara setelan pabrik. Mereka harus tetap kita tolong, meskipun persentase tertolongnya sedikit. Terus yang kedua, orang yang pinter dan cerdas nih. Kenapa mereka bisa percaya kepada habaib? Karena mereka dungu. Perhatikan, orang dungu itu bukan orang bodoh setelan pabrik. Tetapi mereka adalah orang pinter yang berhasil dibodoh-bodohi. Itu namanya dungu. Kalian pasti tahu siapa orang-orangnya. Yang orang-orang pinter itu yang berhasil dibodoh-bodohi oleh para habaib. Sampai-sampai dicium-cium keningnya. Dan tak lepas dari situ, pasti orang-orang pinter ini yang berhasil dibodoh-bodohi oleh para habaib percaya pada wali-walian. Seperti guru kumpul misalkan. Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Heri Pras dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru kumpul. Ustadz Abdul Somad. Abah Guru Kumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Sedangkan dia, guru kumpul ini, mengajarkan hadis palsu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat mencolok, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Mana ada wali Allah seperti misal sebutlah guru kumpul itu bisa membohongi orang dengan dalil palsu. Oh, Heri Pras jangan sebut itu dalil palsu karena Heri Pras masih SD, sedangkan guru kumpul itu sudah S1. Mana ada orang S1 bisa membawakan dalil palsu ketika dituntut. Coba Kibin yang paling cerdas, mungkin juga S1, buktikan kepada Heri Pras bahwa guru kumpul itu membawakan dalil yang sahih, bukan palsu. Enak saja orang hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga dan dinyatakan bahwa dalil itu sahih. Ketika ditantang kepada orang-orang yang menyatakan Heri Pras masih SD, tak pantas mengkoreksi orang seperti guru kumpul yang sudah S1, tolong datangkan kepada Heri Pras bahwa guru kumpul tidak nipu dengan dalil palsu. Kalau berhasil kalian mendatangkan dalil itu, beneran ada, dan tidak palsu, tidak diperdebatkan dalilnya, maka kalian bebas mau apakan saja Heri Pras. Mau kalian penggal hari itu juga boleh. Mau kalian apakan, mau penjarakan seumur hidup boleh. Heri Pras sudah siap. Jadi bukan cuma Bahar Smith yang cuma keluar-keluar mulut, saya sudah mewakafkan jiwa raga saya demi ulama dan lain sebagainya. Kalau kalian urusan dengan Ustadz Abdul Somad, jangan langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Sama Bahar Smith dan Umar K katanya. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya, waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji
Nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar Kay. Ini Harry Pras ini. Harry Pras sudah membahas guru-guru kalian. Abdul Somad, Bahar, mana nyali Anda? Mana nyali Anda, Bahar? Takut kabur dia, teman-teman. Kabur tunggang langgang. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau Bahar Smith sampai berani menerima tantangan Harry Pras, babak belur dia. Habis dia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Lantas, kalau ada orang yang harus percaya kepada Habib, kita tidak boleh percaya kepada orang yang lain. Kita harus percaya kepada Habib begitu. Harusnya kalau punya otak kalian itu sebagai kibin, dipakai sedikit. Bukan cuma khurafat yang begitu membludak Harry Pras bahas. Ajaran-ajaran mereka di dalam segi syariat saja banyak yang menyimpang. Lai, kenapa talian Yahudi sama Balawi mirip ya? Tengok Lai, sama-sama gerakannya Lai. Banyak yang menyimpang, ada yang nyeleneh, konyol, dan apa lagi? Apa? Kok Harry Pras berani menyebut mereka konyol? Satu, fungsi payung tornado apa? Kenapa pada saat beliau bicara perlu ditambah sound effect ketawa-ketawa? Harus banget editnya begitu. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Bisa kalian jawab fungsinya payung tornado kepada Habib itu apa? Konyol apa gak konyol? Itu satu. Dua, joget jingkrak, guling-guling, salto-salto. Kok sana kemari. Joget genggam tangan maju mundur seperti orang Yahudi. Apa fungsinya kalau bukan untuk kekonyolan semata? Kok Harry Pras berani bilang mereka konyol? Terus apa kalau nggak konyol? Hebat, wah, luar biasa begitu. Makanya kalau saya bilang kalian itu kibin, kalau punya otak pakai sedikit lah. Jangan taklid kepada mereka yang hobi mendoktrin bahwa ketika di kuburan kibin mati ditanyakan Mungkar Nakir, menjawabnya Habibi Abdullah Ba'alawi. Ketika ditanya Allah buka dalam lafaz Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Itu kan bisa menjadi program kesyirikan bagi orang. Yang dimana ketika ada pernyataan semacam ini, kita seolah-olah harus percaya begitu saja. Percaya, kalau harus percaya ini wali loh. Wali endulmu itu. Itu keramat endulmu. Punya umat yang menghargai ilmunya.